Polres Subang menyergap seorang maling mobil ekspedisi. Pemerintah Kabupaten Cirebon patuhi surat edaran gubernur soal larang tanam sawit. Pemerintah Kota Bandung merevitalisasi kolong flyover Mohtar Kusuma Atmaja atau Pasopati menjadi ruang terbuka. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, polisi Satlantas Polres Subang menyergap seorang terduga pelaku penggelapan mobil ekspedisi yang dilaporkan kabur dan melintas di wilayah Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Inilah video detik-detik penyergapan pelaku penggelapan mobil ekspedisi oleh sejumlah anggota Satuan Lalu Lintas Polres Subang di Jalan Cagak, Subang Selatan. Penindakan ini dilakukan menyusul laporan dari polisi Polres Depok yang menginformasikan pelaku kejahatan penggelapan mobil ekspedisi melintas melalui wilayah Subang. Menurut Kasat Lantas Polres Subang, AKP Asep Saipudin, kendaraan curian terdeteksi pada Selasa siang, sehingga 2 bersama 6 anggota Satlantas bersiaga di jalur pelarian. 1 orang pelaku bersama barang bukti mobil berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke Polres Subang guna dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Subang. Betul, kemarin kita melakukan penangkapan terhadap pelaku penggelapan karena ekspedisi, kendaraan ekspedisi. Penangkapan berawal dari ketika kita mendapatkan laporan dan dari Polres Depok dan kita langsung tindak lanjuti. Kemudian kita akhirnya menemukan terduga pelaku dan melakukan penyekatan. Peristiwa penggelapan diketahui terjadi pada Senin malam 12 Januari 2026, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di gudang PT Depok Distribusindo Raya yang berlokasi di Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Kejadian terungkap saat pihak perusahaan melakukan pengecekan kendaraan operasional usai pengiriman barang. Namun, 1 unit kendaraan tidak kembali ke gudang dan tidak dapat dihubungi. Terduga pelaku yang berinisial AN serta barang bukti telah diserahkan ke Polres Metro Depok guna pelimpahan kasus. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan akan melaksanakan surat edaran Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait larangan penanaman kelapa sawit dengan mencabut tanaman sawit yang telah ditanam di kawasan perbukitan Bukit Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Disampaikan Bupati Cirebon Imron saat meninjau langsung area kebun sawit di Bukit Cigobang. Kunjungan ini dilakukan bersama Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, dan Rem 63 Gunung Jati, Kodim 0620 Kabupaten Cirebon, Wakil Ketua DPRD, serta perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bupati menyebut, pencabutan sawit merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan Surat Edaran Nomor 187 tentang larangan penanaman sawit yang diterbitkan pada 29 Desember 2025.
Pemerintah Kabupaten Cirebon juga akan melakukan alih komoditas yang sesuai dengan karakteristik wilayah demi menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan perbukitan. Ada edaran dari Pak Gubernur bahwa di Jawa Barat larangan untuk penanaman sawit. Nah, saya dengar ternyata di Kabupaten Cirebon itu ada, yaitu di Kecamatan Pasaleman. Maka pada hari ini kami mengadakan diskusi dengan Pak Kuwu, camat dan masyarakatnya, dan sekarang lagi meninjau. Jadi ini baru perencanaan 2,5 hektar ya. Hektar setengah 400 batang. Dan Rem 063 Gunung Jati Cirebon, Kolonel Hista Soleh Harahap menyatakan kesiapan TNI untuk membantu pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan surat edaran Gubernur Jawa Barat. Tunggu nanti surat pengajuan dari masyarakat kepada pihak perusahaan dalam hal ini bersifat force major artinya. Jadi kan ini sifatnya kemitraan ya. Jadi force major sehingga nanti dari pemerintah kabupaten akan memberikan support pohon keras. Nah, kita siap menyiapkan tenaga untuk membantu dalam proses reboisasi tersebut. Ya. Itu udah bersatgas atau seperti apa nantinya, Pak? Nanti kita lihat kalau misalnya memang memerlukan satgas, kita akan bentuk satgas bersama. Sejumlah warga desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, menyatakan penolakan terhadap keberadaan tanaman sawit di kawasan perbukitan. Warga khawatir penanaman sawit akan merusak ekosistem bukit, mengancam sumber air, serta meningkatkan resiko erosi dan longsor saat hujan deras. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung merevitalisasi kolong flyover Mohtar Kusumaatmadja atau Pasopati menjadi ruang terbuka yang ramah bagi warga. Kawasan yang sebelumnya kurang termanfaatkan kini disulap menjadi taman publik dengan berbagai fasilitas tempat bermain anak dan tempat olahraga. Beginilah suasana di bawah jembatan Mohtar Kusumaatmadja, atau yang lebih dikenal dengan Pasopati, yang baru saja direvitalisasi menjadi ruang terbuka. Taman yang berada di Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Taman Sari ini diresmikan pada 24 Desember 2025. Revitalisasi dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan bawah jembatan Pasopati, sekaligus menjawab kebutuhan warga sekitar akan ruang terbuka dan fasilitas umum yang layak. Ruang terbuka ini juga dirancang sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas yang aman serta nyaman bagi warga. Di area taman ini, pemerintah menyediakan beragam fasilitas, mulai dari area bermain sepeda untuk anak-anak, lapangan basket, hingga lapangan futsal yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Alhamdulillah, ini jadi salah satu fasilitas di sekolah kami yang bisa dibilang buat anak-anak itu asik ya di sini kayak gitu. Dan gratis, dekat juga, nggak pakai ongkos. Kebetulan kita juga warga daerah sini jadi merasa terbantu gitu. Senang, happy bisa ngajak anak-anak berkreasi di sini, bisa botram sama ibu yang lain. Itu kalau ini gratis ya? Gratis di sini, langsung ke sini bawa semua teman-teman sama anak-anak. Pembangunan Taman Bawah Jembatan Pasopati ini bertujuan untuk mengoptimalkan ruang kota yang sebelumnya terkesan kumuh menjadi ruang publik yang produktif dan bernilai sosial. Kehadiran taman ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat interaksi sosial masyarakat sekitar. Tentunya pertama adalah program pemerintah Kota Bandung ya untuk penataan kawasan di bawah kolong jembatan Pasopati, karena memang warga masyarakat sangat membutuhkan ruang terbuka untuk fasilitas umum yang bisa dipakai untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. Seperti kita lihat di bawah ada lapangan
basket, ada lapangan futsal, kemudian saudara ada untuk bermain sepeda bagi anak-anak. Taman bawah jembatan Pasopati ini terbuka untuk umum dan dapat digunakan secara gratis oleh seluruh warga Kota Bandung sebagai ruang bersama untuk berolahraga, bermain, dan beraktivitas sehari-hari. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Rekomendasi kelezatan hakiki cuanki di Jalan Bali. Informasi selengkapnya usai jeda saudara, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, siapa yang tak kenal liwet? Nasi yang kaya akan rempah dan lauk pauk khas Tatar Pasundan ini memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Di Kota Bandung, saudara, ada sebuah resto yang menyuguhkan nasi liwet dengan penyajian unik sepanjang 1 meter. Penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Di tengah tren kuliner kekinian, Kota Bandung tetap menjadi surga bagi pecinta makanan tradisional. Di antaranya kuliner nasi liwet, hidangan khas Sunda yang disajikan dengan cita rasa gurih dan aroma rempah yang menggoda. Di Jalan Lombok, Kota Bandung, sebuah resto menyuguhkan nasi liwet dengan penyajian unik sepanjang 1 meter sebagai simbol kebersamaan. Selain keunikan disajikan sepanjang 1 meter, lauk pauk yang dihidangkan pun beragam, seperti ayam dan sambal. Ada juga sayur bayam dan sop sebagai pelengkap. Kebanyakan kita kan menunya menu personal, kayak ayam kemiri, ayam bebek panggang, bebek bakar kayak gitu. Terus ada ide pengen yang buat seri, maka keluarlah menu yang 1 meter. Untuk menu 1 meter sendiri kan biasanya itu nggak aneh ya kalau di kemasan seperti biasa, makanya kita pakai nampan 1 meter. Tak hanya warga lokal, banyak wisatawan dari luar kota yang datang untuk mencoba nasi liwet otentik dengan suasana Sunda yang syahdu. Oh iya, pasti. Makanan tradisional yang kayak gini yang diburu sama kita kalau ke Bandung. Kenapa soalnya? Nyari yang nikmat. Karena khasnya kalau di Bandung itu makanannya enak-enak, nikmat-nikmat kan. Jadi nyarinya yang kayak gitu-gitu. Nasi liwet tak hanya sekedar makanan, tapi juga melambangkan kehangatan dan kebersamaan masyarakat Sunda di tengah tren kuliner yang terus berubah. Wah, saudara, di depan saya ini sudah ada nasi liwet 1 meter dan ini benar-benar panjang banget. Ini benar-benar big atau jumbo gitu ya. Di depan saya aja udah ada 8 porsi nasi liwet. Terus di sini ada 1 ekor bak kakak ayam goreng. Terus ada 1 ekor bak kakak ayam bakar. Ada jukutnya dan juga ada beragam macam sambal. Dan karbohidratnya selain ada nasi liwet, di sini juga disediakan ada mie-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang lagi pengen makan nasi, bisa nih makan karbohidratnya pakai mie. Dan yang bikin saya ngiler dari tadi adalah ini nih, sambal mangganya. Ya udah, saya cobain dulu ya. Untuk bisa menikmati nasi liwet dengan porsi untuk 8 orang ini dihargai Rp370.000. Emang makan nasi liwet itu paling nikmat kalau misalnya pakai tangan. Di sini benar-benar untuk perpaduan makanan nasi liwetnya sangat enak banget. Tadi juga jukutnya ini sangat ada, aku pikir tidak ada bumbunya, ternyata ada bumbunya, jadi ini nikmat dan gurih. Kalau misalnya dilihat-lihat atau tadi saya ngerasain, semuanya tuh perpaduannya sangat unik banget. Apalagi di sini sangat jarang banget ya nasi liwet ditambah dengan jamur crispy. Dan di sini ada. Kalau misalnya Anda mau mencoba nasi liwet 1 meter seperti yang saya rasakan sekarang, Anda bisa datang ke Rumpun Sunda di Jalan Lombok, Kota Bandung. Ya udah, saya mau lanjut makan ya.
Mita Handayani, Andri Setiawan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, belakangan ini makanan rebusan tengah menjadi tren di kalangan masyarakat Kota Bandung. Tak hanya digemari kalangan dewasa, anak muda pun kini banyak memilih menu rebusan sebagai alternatif kuliner sehat di tengah maraknya makanan cepat saji. Sejumlah pembeli terlihat antusias membeli jajanan di lapangan Saparua, Kota Bandung. Di antaranya menikmati hidangan rebusan seperti jagung, telur, ubi, talas, hingga kentang. Tidak hanya lezat, makanan rebusan dinilai lebih sehat karena tidak menggunakan minyak dalam proses pengolahannya. Kandungan gizi alami dari bahan makanan pun dipercaya masih terjaga. Bu, ini sering beli kukusan, Bu? Sering, hampir tiap hari. Oh iya. Apa sih, Bu? Kenapa sih suka kukusan, Bu? Karena ini menu sehat, tidak berminyak. Untuk kesehatan tuh bagus, untuk sarapan pagi mengenyangkan. Ada proteinnya juga dari telur rebus. Sering, hampir tiap pagi, Pak. Ya. Kenapa, Bu, memilih kukusan sarapannya? Karena saya kan punya diabetes. Ini lebih aman, Pak. Ini semua dikukus, jadi nggak berminyak. Gulanya juga, kadar gulanya kalau dikukus kan jadi agak sedikit gitu, nggak terlalu banyak gulanya. Tren ini juga dimanfaatkan sejumlah pelaku usaha kuliner untuk mengembangkan menu khusus rebusan. Sejak buka dari jam 6 pagi, penjual kukusan sudah diserbu pembeli, tak jarang mereka kewalahan melayani pembeli. Alhamdulillah kita buka dari jam 6, pelanggan sudah banyak, jam 9 kadang kurang sudah habis. Kukusan apa aja, Bu? Ini ada talas, ada labu kuning, ada edamame, ada kacang, ada ubi ungu, ubi madu, ubi celembung, ada jagung, ada katimus, ada talas, kentang, telur. Di tengah tingginya kesadaran akan gaya hidup sehat, makanan rebusan tampil sebagai pilihan praktis yang mengenyangkan sekaligus menyehatkan. Dari tren kuliner ini, masyarakat tak hanya mengejar cita rasa, tapi juga kesehatan dalam setiap suapannya. Makanan rebusan pun kini tak lagi dianggap menu biasa, melainkan gaya hidup baru bagi masyarakat urban. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Jika Anda bingung mau mencari kuliner unik di Kota Bandung, saudara, jurnalis Kompas TV kami memiliki rekomendasi kuliner cuanki di Jalan Bali. Cuanki ini berbeda dengan biasanya karena diberi tambahan bacang dan bakso aci, membuat perpaduan rasa yang jarang ditemukan di tempat lain. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Abdul Rahim. Berbicara mengenai Kota Bandung, pasti tidak asing dengan kulinernya. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk berburu kuliner di wilayah Bandung yang lebih tepatnya berada di Jalan Bali. Saya akan mengajak saudara untuk menikmati cuanki, namun yang agak unik daripada biasanya. Nah, penasaran kan keunikan apa sih yang ada di cuanki yang akan saya datangi kali ini? Ya udah, sekarang saya mau pesen ya. Kira-kira di sini menu cuankinya ada apa aja? Kalau misalnya cuanki itu siomay, tahu, bakso. Nah, di sini cuankinya agak beda. Halo, Pak. Halo, Kak, silakan. Ya, aku mau pesen cuanki, tapi yang di sini cuankinya bestseller apa tuh, Pak? Kita punya paket spesial pakai bacang, Kak. Sama kita punya tambahannya juga smoke brisket, Kak. Daging sapi asap. Daging sapi asap. Ya udah, sekarang saya mau pesen cuanki pakai ini ya, yang paling unik, yang bikin uniknya adalah pakai bacang. Ya udah, sekarang aku mau pesen 1 porsi. Tapi kalau misalnya cuankinya ada apa aja sih isiannya? Kita tuh ada siomay, Kak. Oke. Cuma bakso doang sih. Bakso aja. Bakso aja karena takutnya tenggelam kan, jadi kita pindahin ke sini, Kak. Ini. Oke. Ya udah, kalau kayak gitu boleh sekalian disiapin, Kak, buat aku 1 porsi. Nah, aku sambil tanya-tanya ya, Pak. Ini untuk harga sendiri berapa sih, Pak? Kita harga dari 17.000 sampai 25.000, Kak. Per porsinya. Nah, apa yang membedakannya?
Membedakannya mah kita nggak pakai mie sih, ya. Kita pakai bacang Kak. Terus ada paket bakso campur juga, itu cuman bakso-baksoan doang. Kalau yang nggak sedap siomay sama tahu. Nah, ini sekarang mau dicoba disiapkan. Ya, boleh. Saya mau coba. Jadi nanti bakal ada dapat bacang, lalu nanti dapat bakso, dapat siomay dan tahu gitu ya, Kang ya. Kalau bacangnya sendiri ini isi apa nih, Kang? Daging atau sayur? Ayam kecap. Oke. Dan ini dipastikan halal ya? Halal. Untuk bacangnya. Isian. Oke. Nah, kalau misalnya tahu ini masih seperti biasa lah ya, cuanki ini tahu dan siomaynya seperti cuanki pada umumnya ya Kang ya. Oh ini ada yang unik lagi, ini dikasih apa tuh Kang? Oh ini yang unik lagi nih, karena selain ada bacang, yang unik lagi adalah cuanki dikasih bakso aci ya Kang ya. Ini biasanya kan kalau bakso aci itu adanya di bakso aci biasa aja kayak gitu. Udah Kang, boleh diguyur sekarang pakai kuahnya. Nah ini nih, kuah bakso cincang. Dan kalau misalnya air kaldunya sendiri itu kaldu apa Kang? Kaldu sapi ya. Jadi bukan sekedar air biasa pakai penyedap rasa, tapi ada kaldu sapinya juga ya. Nah kalau misalnya pendatang yang datang ke sini, pembeli dari mana aja nih Kang? Kemarin ada 3 orang itu dari Semarang katanya Kak. Oke. Dari Semarang sengaja untuk nyobain ini? Sengaja kayaknya. Ya sekalian pulang langsung ke sini dulu, langsung pulang teh. Oke. Ini udah ada sejak kapan sih bakso cuanki bacang ini? Cuankinya mah kita dari 2018 teh, ya. Kalau buat tempatnya di sini mah kita mau berjalan kurang lebih 2 tahun deh kalau tempatnya di sini. Tapi secara keseluruhan ini sudah berlangsung 7 tahun ya Kang ya? Ya, keseluruhan. Oke. Ini udah siap Kang? Ini udah siap, tinggal tambahannya sama brisket tinggal dibakar dulu sebentar. Oke, siap. Ya udah, kalau gitu saya mau tunggu di depan ya Kang ya, sekalian tanya-tanya sama para pengunjung lainnya. Nah, ini dia cuankinya udah ada paket spesial. Nah, ini dia nih cuanki Berkah Jaya di Jalan Bali sudah ada di hadapan saya seperti biasa. Cuanki ada siomay, ada tahu. Nah, tapi yang paling spesial di sini ada bacangnya. Ya udah deh, tanpa berlama-lama saya mau menikmati cuanki yang ada bacangnya. Dan gak lupa di sini ada free kerupuk aci. Kalau misalnya kita makan di sini kita bisa menikmati kerupuk aci ini sepuasnya. Tapi kalau saya cukup satu aja. Ya udah, tanpa berlama-lama saya mau menikmati cuanki dengan bacang ini. Kalau Anda tertarik menikmati cuanki yang ada bacangnya, bisa datang ke Cuanki Berkah Jaya di Jalan Bali, Kota Bandung. Mita Handayani, Abdurrahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sejumlah rumah makan menawarkan makanan khas pesisir Indramayu ramai dikunjungi wisatawan. Sambil menikmati kuliner khas pesisir, saudara, wisatawan juga dimanjakan dengan panorama pantai Indramayu. Salah satunya rumah makan Asep Kriwil di Kecamatan Sindeng, Kabupaten Indramayu ini. Sejak siang hingga Minggu sore ramai dikunjungi wisatawan, baik dari wilayah 3 Cirebon, juga dari wisatawan kota-kota besar di Indonesia, di antaranya Subang, Bandung, Sukabumi, hingga Jakarta. Rumah makan Asep Kriwil ini menawarkan makanan khas pesisir yaitu cumi jumbo bakar, ikan kakap bakar, dan udang bakar.
Di musim libur Natal bertepatan dengan libur sekolah ini, wisatawan dari wilayah 3 Cirebon terus berdatangan untuk menikmati menu spesial makanan kedai makanan ini. Bahkan selama liburan Natal bersamaan dengan libur sekolah ini menghabiskan cumi jumbo sebanyak 1 kuintal per harinya. Ya memang biasanya di sini tuh cumi bakar jumbo. Kebetulan di sini ada cuminya jadi dibakar saja. Ada cumi crispy, ada cumi saus tiram juga, ada udang saus tiram, ada ikan bakar yang aneka ragam pastinya. Untuk selama liburan ini kan menghabiskan berapa kilo atau berapa kintal? Untuk cumi itu kisaran 1 atau 2 kintal untuk perharinya. Sejumlah wisatawan mengaku menu spesial cumi jumbo bakar di kedai Asep Kriwil ini memiliki cita rasa dan daging cuminya berbeda dengan lainnya. Selain cumi jumbo bakar, menu makanan lainnya seperti ikan bakar, udang bakar, dan olahan tumis kangkung. Untuk masakannya enak, mantap. Tekstur cuminya lembut, enak dimakan. Pokoknya the best. Ada rasa beda dengan yang lain? Ada. Dari rempah-rempahnya beda. Ini bersama siapa nih? Sama keluarga, istri. Hari ini pesannya cumi jumbo, terus ikan kakap putih, sama udang saus tiram. Untuk rasanya gimana? Enak dan rasanya pas. Harganya juga pas. Terus kalau untuk dirasa dibandingkan dengan tempat yang lain gimana? Ya lebih otentik ya. Di sini. Iya. Jadi bersama Rasa siapa? Sundanya. Sama keluarga. Ya, semua keluarga. Tidak sulit untuk mencari rumah makan atau kedai khas pesisir di Indramayu, Jawa Barat, yakni kedai Asep Kriwil yang menawarkan cumi jumbo bakar, etong bakar, udang bakar, hingga kangkung oseng ini. Tidak jauh dari kantor kepemerintahan Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, inovasi baru memanfaatkan energi panas bumi untuk mengeringkan kopi tanpa emisi. Informasinya sesaat lagi, saudara. Tetaplah di Kompas Pagi. Perubahan iklim yang tak menentu kini menjadi tantangan bagi petani kopi, terutama dalam proses pengeringan biji kopi yang selama ini mengandalkan panas matahari. Namun di kawasan Kamojang, saudara, Kabupaten Bandung, inovasi baru lahir memanfaatkan energi panas bumi untuk mengeringkan kopi tanpa emisi. Hamparan hijau perkebunan kopi di Desa Laksana, Kecamatan Ibun. Berpadu dengan pemandangan menara uap panas bumi milik Pertamina Geothermal Energy atau PGE area Kamojang. Di kawasan Kamojang ini, sekitar 80% masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Dan kopi menjadi salah satu komoditas utama. Seiring perubahan cuaca yang sulit diprediksi, menjadi tantangan bagi petani kopi. Proses penjemuran kopi di bawah sinar matahari kini tak lagi bisa dipastikan hasilnya. Energi panas dari perut bumi kini dimanfaatkan bukan hanya untuk pembangkit listrik, tetapi juga untuk inovasi ramah lingkungan yang mengeringkan kopi tanpa emisi.
Melalui pemanfaatan uap panas bumi sisa atau steam trap, proses pengeringan kopi menjadi lebih cepat, stabil, dan bebas emisi karbon. Berangkat dari potensi area Kamojang, di mana kita menemukan perkebunan kopi yang cukup masif dan cukup banyak dimiliki oleh para petani lokal, dan dengan cuaca yang ada di area Kamojang yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, menyebabkan para petani lokal itu merasa kesulitan untuk melakukan pengeringan kopi mereka secara sustain dan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, kami memberikan ide untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat bagaimana mengeringkan kopi dengan menggunakan panas bumi secara langsung. Inovasi energi panas bumi menjadi angin segar bagi petani kopi di Desa Laksana. Dengan teknologi pengeringan berbasis panas bumi, kualitas biji kopi meningkat, waktu produksi lebih singkat, dan nilai jual pun bertambah. Program ini melibatkan berbagai kelompok petani dari wilayah perhutani di Desa Laksana yang kini bergabung dalam wadah geothermal coffee process atau GCP. Sangat membantu dalam proses pengeringan kopi yang biasanya pengeringan normal biasa itu sampai 1 bulan lebih. Kalau dikeringkan di dry house itu bisa 10 hari sampai 12 hari. Kolaborasi antar petani dan PGE Kamojang ini menciptakan nilai tambah ekonomi hijau, menggabungkan pertanian berkelanjutan dengan teknologi energi bersih. Hasil kopi dari inovasi panas bumi ini mulai menarik perhatian pelaku usaha kopi. Rasanya yang lebih konsisten, kadar air yang stabil, serta aroma khas dari proses pengeringan panas bumi semakin diminati. Untuk cita rasa tentunya ini sangat baik. Kita memang ada perbedaan dibanding produsen konvensional, namun perbedaan itu dalam konteks yang positif. Mungkin kopi kita itu bisa dibilang lebih clean, lebih fruity, lebih memiliki jenis asam yang segar. Karena di proses produksi yang menggunakan geothermal house ini, dengan suhu dan kelembaban yang terjaga, otomatis sangat minim untuk intervensi atau kontaminasi bakteri yang dari eksternal. Selain menjaga kualitas hasil panen, pemanfaatan energi panas bumi juga membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon. Petani pun merasakan manfaat ekonomi sekaligus menjadi bagian dari solusi terhadap perubahan iklim. Azif Fardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kopi lokal Indonesia terus menunjukkan kualitasnya di kancah internasional. Dari lereng Kamojang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ada kopi bernama Wanoja, racikan tangan-tangan perempuan petani yang kini aromanya menembus pasar dunia. Di ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut, di kawasan Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tumbuh biji-biji kopi istimewa di lahan perhutani seluas 118 hektar. Dikelola oleh kelompok tani Kopi Wanoja yang memiliki 108 anggota. Wanoja dalam bahasa Indonesia berarti perempuan. Lambang kelembutan,
ketekunan, dan karakter kuat. Nilai yang juga hidup dalam setiap butir kopi yang mereka produksi. Dari sini, tangan-tangan terampil perempuan petani melahirkan produk kebanggaan Kopi Wanoja. Biji kopi melewati beberapa proses, diantaranya natural, honey, serta proses premium menghasilkan kualitas kopi yang tinggi yang dinamai Avisani. Setiap tahun, Kopi Wanoja menghasilkan rata-rata 80 ton green bean. Seiring waktu, kopi Arabica specialty dari Kamojang ini telah mencuri perhatian dunia. Hasil produksi kopi sebagian besar dipasarkan ke Timur Tengah dan Eropa, termasuk 18 ton ke Saudi Arabia. Ya, ekspornya udah, alhamdulillah sih kita udah banyak banget ya ke Timur Tengah dan ke Eropa. Mungkin negaranya nggak harus disebut lah ya. Mungkin ke Timur Tengah dan Eropa, dan seperti kita lihat di depan ini udah banyak kopi tumpuk-tumpuk itu rencananya buat dikirim ke Saudi, ke Timur Tengah bulan ini. Kualitas dan rasa yang khas, sejumlah kedai kopi di beberapa kota menjadikannya pilihan utama. Di tangan para pengusaha coffee shop, Kopi Wanoja bukan sekedar rasa, tapi juga kebanggaan akan kopi lokal yang tembus pasar global. Jatuh cinta dengan kopi Jawa Barat karena kita merasa kopi ini memiliki rasa yang cukup bersih, kemudian rasanya juga manis, dan kemudian rasanya punya standar yang sedikit lebih tinggi di atas kopi-kopi Jawa Barat pada umumnya waktu itu. Jadi kita memutuskan untuk bermitra dengan kopi dari Wanoja. First thing first yang saya rasa itu acidity-nya tinggi lah, lebih daripada apa yang saya biasa, dan memang terasa fruity-nya tu memang kuat lah bagi saya. Di balik kesuksesan ini, ada peran banyak pihak, tak terkecuali Bank Indonesia Jawa Barat, turut mendorong Kopi Wanoja untuk naik kelas dari produk desa menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi. Nah, dalam konteksnya Wanoja, untuk korporatisasi itu adalah kami melakukan pembinaan kepada kelompok perempuan tani yang menghasilkan kopi Wanoja. Jadi kami memperkuat mereka menjadi suatu kelompok agar secara kelembagaan lebih kuat dan secara kuantitas kapasitas mereka juga menjadi lebih besar, sehingga ketika mereka akan masuk ke pasar internasional itu mereka mampu memenuhi 5K-nya. Di balik secangkir kopi, ada harapan baru bagi petani. Lewat dukungan berbagai pihak, kopi lokal didorong masuk pasar ekspor agar memberi nilai tambah dan kesejahteraan lebih besar bagi masyarakat. Kopi Wanoja bukan hanya soal rasa, tapi cerita tentang perempuan desa yang kuat, tentang tanah subur Kamojang yang memberi kehidupan, dan tentang harapan yang terseduh dalam setiap cawan kopi. Azif Ardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Australia dan Tiongkok lolos ke perempat final. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Saudara Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menghadiri peresmian perkantoran baru Pelatnas PP PBSI di Pelatnas Cipayung, Jakarta. Diharapkan fasilitas baru mampu menciptakan ekosistem pembinaan yang sehat dan berkelanjutan. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Fadil Imran meresmikan perkantoran Pelatnas baru dan fasilitas olahraga di Cipayung, Jakarta. Turut hadir Wamenpora Taufik Hidayat pada acara yang ditandai dengan pemotongan tumpeng dan gunting pita. Fasilitas baru ini menandai komitmen PBSI demi pembinaan berkelanjutan. Penambahan sarana fisik hingga tata kelola organisasi secara menyeluruh menjadi konsentrasi PBSI demi menciptakan atlet terbaik. Adapun proses pembangunan dilakukan pada periode Juli sampai Desember 2025 dengan total anggaran mencapai 3,2 miliar rupiah. Pelatnas baru PBSI terdiri dari beberapa ruangan, yakni ruangan gym, area latihan fisik, tes fisik, fisioterapi, pemulihan cedera, dan ruang gizi atlet. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo memberikan bonus bagi atlet peraih medali SEA Games 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis sore. Total bonus yang dikeluarkan saudara lebih dari 465 miliar rupiah. Pemberian bonus ini merupakan apresiasi pemerintah atas prestasi gemilang kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Pada perhelatan olahraga se-Asia Tenggara, kontingen Indonesia finish sebagai runner-up di klasmen akhir. Untuk peraih medali emas, khususnya atlet perorangan, negara memberikan uang sejumlah 1 miliar rupiah. Sementara peraih perak mendapat bonus sejumlah 315 juta rupiah. Dan peraih perunggu senilai 157 juta rupiah. Presiden Prabowo Subianto bilang bangga dan berterima kasih atas pencapaian para atlet. Saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah dan sebagai pribadi menyampaikan terima kasih saya pada saudara-saudara sekalian atas keberhasilan saudara menjaga kehormatan bangsa Indonesia. 1-3. Kebakaran menghanguskan pabrik kain rajut di Kabupaten Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, kebakaran melanda sebuah pabrik kain rajut di kawasan Kampung Cijagra, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke hampir seluruh bangunan pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kamis dini hari, kebakaran terjadi di kawasan Kampung Cijagra, Katapang, Kabupaten Bandung. Sebuah pabrik kain rajut hangus terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, dengan cepat api menjalar ke ruangan pabrik. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung berjibaku agar api tidak semakin membesar dan menjalar ke bangunan lainnya. Ada 4 unit mobil pemadam yang dikerahkan agar api cepat padam. Menurut Komandan Regu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung, Dindit, peristiwa kebakaran ini terjadi pukul 4 dini hari saat kondisi pabrik kosong. Selain bangunan pabrik, ada 2 sepeda motor yang ikut terbakar.
terima laporan kebakaran salah satu pabrik rajut yang berada di Kampung Cijagra, Desa Cilampeni, dalam keadaan kosong. Terima laporan tadi jam 4.01. Demikian. Untuk objek yang terbakar apa? Untuk sementara kita dapat laporan yang terbakar gudang Majun serta ada salah satu beberapa bagian berwarna benang. Untuk penyebab terjadinya kebakaran, petugas pemadam maupun kepolisian masih melakukan penyelidikan. Noval Robani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gudang plastik di Desa Ciawi Gebang, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, hangus terbakar. Material plastik yang mudah terbakar dalam jumlah banyak membuat kobaran api dengan cepat membesar dan merembet ke 3 rumah di sekitarnya. Kobaran api yang sangat hebat ini menghabiskan sebuah gudang plastik di Desa Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan pada Rabu malam. Tumpukan plastik yang sangat mudah terbakar membuat kobaran api dengan sangat cepat membesar hingga menjalar ke 3 rumah warga. Selain berada di sekitar pemukiman, petugas pemadam kebakaran kesulitan sumber air. Kita itu tadi mendapat laporan dari warga bahwa terjadi kebakaran di Cilombang, di Ciawi Gebang. Dari visualnya itu sangat besar karena ini merupakan gudang plastik. Gudang plastik. Jadi apinya sangat membesar. Kita menerjunkan 3 randis, sudah 2 kali melakukan pengisian. Alhamdulillah sekarang api sudah bisa dikendalikan. 3 unit randis damkar Kuningan diterjunkan, serta 1 unit lagi bantuan dari BPBD Kuningan. Masyarakat setempat bersama petugas gabungan berjibaku memadamkan kebakaran yang berlangsung sekitar 2 jam. Muhammad Syari Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat. Sementara itu, saudara, di Garut, 3 kios penjual makanan oleh-oleh khas Garut terbakar. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi untuk memadamkan api, hingga akhirnya api tidak menjalar ke kios lain. Inilah video amatir yang menggambarkan kebakaran kios di kawasan Jalan Bank, Kecamatan Garut Kota. Kebakaran diduga berasal dari kompor penggorengan di salah satu toko makanan oleh-oleh khas Garut dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya dan memicu kepanikan warga dan pembeli. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan api pun dapat dipadamkan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut dengan menerjunkan 5 unit mobil pemadam dan 35 petugas. Nah, kebetulan hari ini kita mendapatkan laporan kejadian kebakaran ini di pusat kota ya, di pusat kota, tepatnya di persimpangan Jalan Pramuka, Jalan Bank. Ini objek yang terbakar adalah pertokoan atau toko oleh-oleh. Di sana memang potensi apinya sangat tinggi karena ada penggorengan. Kematian massal hewan ternak kembali menggemparkan warga Kabupaten Kuningan. Sebanyak 24 ekor kambing ditemukan tewas mengenaskan. Kematian puluhan ekor kambing ini masih misteri. Potongan video sejumlah peternak yang menggotong kambing yang tewas tersebar di sejumlah media sosial. Mereka mengumpulkan puluhan bangkai kambing tak jauh dari kandang ternak. Puluhan kambing ini tewas dengan sejumlah luka. Beberapa di antaranya terdapat luka di leher dan beberapa bagian tubuh lainnya. Peristiwa kematian hewan ternak dalam jumlah banyak ini mengejutkan warga, khususnya peternak. Kepala Bidang Peternak, Dinas Peternakan dan Perikanan, Rafiq menyebutkan, peristiwa ini terjadi di 2 desa, di Desa Bungur Beres dan Desa Cilebak, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Kejadian pertama
menimpa 8 kambing milik Taryo pada Jumat 9 Januari dan 16 ekor kambing ternak milik Alimudin di Desa Cilebak pada Senin 12 Januari 2026. Kambing-kambing milik warga ditemukan tewas dengan kondisi luka robek di beberapa bagian tubuh. Luka tersebut diduga akibat gigitan dan cakaran hewan buas. Terjadi serangan yang diduga anjing liar kepada ternak domba itu 2 kali, yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 9 Januari, itu kejadian di Desa Cilebak, ya, Kecamatan Cilebak. Itu kejadiannya diperkirakan pada malam hari, yaitu jam 12:30 malam. Itu korbannya adalah 6 ekor ternak domba. Hingga saat ini, jenis hewan pemangsa yang menyerang ternak warga belum dapat dipastikan. Warga menduga serangan dilakukan oleh anjing hutan atau ajak, namun tidak menutup kemungkinan adanya macan tutul yang turun dari kawasan hutan di sekitar pemukiman. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.